Pengungkapan praktik produksi pangan berbahaya kembali menjadi perhatian publik. Aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan terhadap sebuah lokasi produksi mie basah yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya. Kasus ini menyita perhatian karena mie merupakan makanan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Temuan adanya kandungan formalin dan boraks membuat kekhawatiran publik meningkat. Penggerebekan ini mengungkap adanya praktik produksi yang telah berjalan dengan motif keuntungan ekonomi. Polisi pun menetapkan seorang tersangka yang diduga mengendalikan proses produksi tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kronologi penggerebekannya? Dan seperti apa modus yang digunakan dalam kasus ini? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Isu keamanan pangan selalu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Ketika ditemukan praktik penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan, dampaknya bisa sangat luas. Pada Februari 2026, aparat dari Polda Jawa Barat mengungkap praktik produksi mie basah yang mengandung formalin dan boraks di wilayah Garut. Kasus ini berawal dari laporan polisi tertanggal 13 Februari 2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penggerebekan dilakukan di sebuah bangunan yang diketahui merupakan gedung bekas kandang ayam di Kampung Cirorek, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu. Lokasi tersebut digunakan sebagai tempat produksi mie basah yang kemudian didistribusikan ke pasar. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan adanya praktik percampuran bahan kimia berbahaya ke dalam adonan mie. Seorang pria berinisial WK kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kita akan mencari tahu bagaimana kronologi penggerebekan, modus operandi pelaku, serta dampak dan perkembangan kasus berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada 13 Februari 2026 terkait dugaan produksi pangan yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kabupaten Garut. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aparat melalui proses penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Setelah dilakukan pendalaman, aparat menemukan adanya aktivitas produksi mie basah di sebuah gudang bekas kandang ayam yang berlokasi di Kampung Cirorek, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu. Lokasi ini kemudian menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut oleh petugas. Dalam proses penyelidikan tersebut, aparat menemukan indikasi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi. Temuan ini kemudian menjadi dasar dilakukannya penggerebekan untuk memastikan kondisi di lokasi secara langsung. Saat penggerebekan dilakukan, petugas menemukan aktivitas produksi mie basah dengan bahan tambahan yang diduga mengandung formalin dan boraks. Temuan ini kemudian diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Apa itu? Ini apa? Air yang sudah dicampur sama Pak Haji. Ini air borak sama formalin yang sudah dicampur. Terus pembuatannya dari awal bagaimana? Pakai air apa campur air? Campur air sama air yang tadi. Ya. Ini air yang tadi formalin dan borak. Setelah dari sini, bila Pengungkapan ini menunjukkan bahwa praktik produksi telah berlangsung dengan tujuan meningkatkan daya tahan produk agar tidak cepat rusak sebelum didistribusikan ke pasar. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menemukan bahwa tersangka berinisial WK diduga mengendalikan proses produksi mie basah di lokasi tersebut. Bahan yang digunakan dalam proses produksi meliputi formalin dan boraks, serta bahan lain seperti PS1000 dan benzoat yang dicampurkan agar mie menjadi lebih kenyal dan tahan lama. Modus ini dilakukan untuk menjaga kualitas fisik produk agar tidak cepat basi. Keterangan dari tersangka, jadi sementara mereka melakukan kegiatan ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 19, kemudian sempat ditangkap oleh Polres Garut, kemudian divonis dan ditahan selama kurang lebih 7 bulan pada tanggal 7 November 2019. Kemudian di 4 bulan terakhir, tersangka ini berserta 5 orang saksi melakukan aksinya kembali di tempat yang berpindah-pindah. Namun pada kegiatan terakhir berhasil kita
gerebek dan kita amankan di Kampung Cikorek di Desa Karya Mekar di Cilawu, Kabupaten Garut. Demikian, Mbak. Produksi mie basah yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke sejumlah toko dan nyongko di Pasar Ciawi Tali, Garut. Distribusi ini dilakukan secara rutin sehingga produk dapat beredar di masyarakat. Motif utama dari praktik ini diduga untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dengan cara memperpanjang masa simpan produk sehingga mengurangi potensi kerugian akibat mie yang cepat rusak. Mendapatkan info dari masyarakat di wilayah Garut bahwasanya beredar mie yang mengandung bahan berbahaya, sehingga kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan, kemudian didapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut dilakukan di TKP, yaitu di Kampung Cikorek di wilayah Garut tersebut, Pak. Ya, Pak Dhani, lalu kemana saja dipasarkan produk-produk dari mie atau bahan makanan yang mengandung boraks ini, Pak? Apakah ke Jawa Barat saja, wilayah Garut saja, atau mungkin ke wilayah-wilayah luar kota lainnya? Baik, Mbak. Jadi keterangan tersangka yang kita dapatkan pada saat penyidikan, tersangka mengaku bahwa produknya ini dijual di Pasar Ciawi Tali di Kabupaten Garut. Di pasar tersebut ada beberapa kios yang disuplai oleh tersangka. Demikian, Mbak. Dalam 1 bulan, praktik produksi ini disebut mampu menghasilkan keuntungan sekitar 21 juta rupiah, menunjukkan adanya motif ekonomi yang cukup signifikan di balik pelanggaran tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus bersama Satgas Pangan yang melakukan penyelidikan terkait produksi pangan berbahaya. Penindakan dilakukan setelah ditemukan bukti yang cukup di lokasi produksi. Polisi kemudian menetapkan WK sebagai tersangka karena diduga berperan dalam mengendalikan proses produksi serta penggunaan bahan kimia berbahaya dalam adonan mie basah. Kasus ini menjadi perhatian karena formalin dan boraks merupakan bahan kimia industri yang berbahaya jika dikonsumsi manusia dalam jangka panjang. Dampaknya dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pengungkapan ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap produksi pangan agar produk yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Aparat menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan untuk melindungi konsumen. Hingga saat ini, proses hukum terhadap tersangka masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara aparat terus melakukan pendalaman terkait distribusi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dari peristiwa ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik. Pertama, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap produksi pangan agar masyarakat terlindungi dari bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan. Kedua, kesadaran konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk makanan menjadi langkah penting dalam mencegah risiko konsumsi pangan berbahaya. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produk yang beredar di pasar. Keempat, motif ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam proses produksi makanan. Dan yang terakhir, peran aparat dan Satgas Pangan sangat penting dalam mendeteksi serta menghentikan praktik produksi pangan ilegal sebelum berdampak lebih luas. Penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap praktik produksi mie basah berformalin dan boraks di Kabupaten Garut mengungkap adanya pelanggaran serius dalam keamanan pangan. Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 13 Februari 2026 dan berujung pada penggerebekan di gudang bekas ayam di Kampung Cirorek, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu. Polisi menetapkan seorang tersangka berinisial WK yang diduga mengendalikan produksi. Produk mie basah tersebut didistribusikan ke Pasar Ciawi Tali dengan motif meningkatkan daya tahan dan keuntungan ekonomi, dengan estimasi keuntungan sekitar 21 juta rupiah per bulan. Proses hukum saat ini masih berjalan. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan produksi pangan serta kewaspadaan masyarakat dalam memilih makanan yang aman dikonsumsi. Lantas bagaimana menurutmu? Langkah apa yang paling efektif untuk mencegah peredaran makanan berbahaya seperti ini agar tidak kembali terjadi di masyarakat? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.